hari biasa yang ke-28, Tuhan memudahkan kita semua secara pribadi dan secara bersama-sama sebagai satuan untuk bersama di dalam perayaan Kristus. Kita mau datang kembali kepada Tuhan untuk memuji dan mengucap syukur atas segala kebaikan, segala rahmat, kemuliaan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai itu. Sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampainya di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Bacaan dari surat kedua kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena perwartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menunggu semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus, dalam kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup bersama-sama dengan Dia. Jika kita bertekun dalam Kristus, kita pun akan hidup memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia pun tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak muda dan adik-adik yang tercinta, barangkali di zaman kita sakit kusta itu tidak lazim lagi. Biasanya asam urat, AU, sakit jantung, sakit ginjal dan segala macam. Apalagi dengan kemajuan teknologi kedokteran medis, juga kesadaran akan kebersihan membuat orang-orang modern kita terhindar dari sakit kusta. Mungkin orang tinggal dengar-dengar bahwa dulu ada sakit kusta, orang-orang harus ditempatkan di satu pemukiman tertentu. Ya. Kita bisa hanya membayangkan orang-orang yang sakit kusta. Mereka mengalami penderitaan fisik, karena kadang-kadang ada bagian tertentu dari tubuh yang terlepas. Sakit tentunya. Tetapi mereka juga mengalami penderitaan sosial, karena harus terasing, diasingkan dari masyarakat, hidup sendiri, tidak boleh berkontak. Dan bahkan pada zaman Tuhan Yesus, atau bahkan di dalam dunia kitab suci, orang yang sakit kusta mengalami penderitaan rohani, karena dianggap orang yang sakit kusta berarti mereka itu tidak bersih, mereka itu kotor, dan karena itu tidak boleh ambil bagian di dalam ibadat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang berkisah tentang orang kusta. Di dalam bacaan pertama tentang perjumpaan seorang kusta yang bernama Naaman dengan nabi hamba Tuhan bernama Elisa. Dalam bacaan Injil perjumpaan Yesus dengan 10 orang kusta. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil terutama menggambarkan Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta. Tetapi secara khusus ada 1 orang yang menjadi pusat perhatian. 10 orang semuanya itu mengalami kesembuhan.
tetapi hanya satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Sama juga di dalam bacaan pertama, Naaman yang disembuhkan, ketika dia mengalami kesembuhan, dia kembali untuk mengucap syukur, dan bahkan dia berjanji dia akan mempersembahkan korban dan pujian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sedikit fokus kepada bacaan Injil, tadi kita mendengarkan sakit kusta itu membuat orang yang menderita itu jauh. Dia bisa jauh dari diri sendiri, dia jauh dari sesama, dan terutama bisa jauh dari Tuhan. Karena itu di dalam Injil dilukiskan bahwa 10 orang kusta itu hanya bisa berdiri jauh dan berteriak dengan suara nyaring, Tuhan kasihanilah kami. Ya. Jadi berhadapan dengan penderitaan yang mereka alami, tapi juga hukuman sosial, hukuman keagamaan, orang-orang kusta hanya bisa berdiri jauh. Tetapi tiba-tiba mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang memberikan kepada mereka harapan dan bahkan memberikan kepada mereka keberanian untuk bersuara. Katanya pada zaman Tuhan Yesus, orang yang sakit kusta bahkan kalau berbicara harus dengan suara kecil. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka diberikan keberanian untuk berseru, Tuhan kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, orang yang sakit kusta hanya bisa berdiri jauh. Bahkan mereka jauh dari diri mereka sendiri, terasing dari diri mereka sendiri, karena mereka selalu merasa kotor dan merasa tidak layak, tidak mampu untuk menerima diri sendiri. Kalau kita tidak mampu menerima diri kita sendiri, berarti kita merasa terasing dari diri. Orang yang sakit kusta itu bahkan jauh tidak memiliki kemampuan untuk mendekatkan diri mereka. Mereka bahkan tidak mampu untuk melihat diri mereka sendiri.